Ya sudah, masuk dulu. Sumurnya masih baik. Tapi kalau Mas mau periksa, silakan. Lepaskan bajunya dulu biar tidak basah, Mas. Sini aku bantuin masuk sumurku. Tapi maaf agak sedikit lebat ya. Di sebuah desa asri yang dikelilingi kebun teh dan hutan pinus, berdirilah sebuah rumah kuno yang tampak rapi dan bersih. Di sanalah tinggal seorang perempuan yang membuat orang-orang bertanya-tanya. Bagaimana mungkin seseorang di usia 60 tahun masih terlihat begitu anggun dan menawan? Namanya Bu Retno. Ia seorang janda, ditinggal suaminya 5 tahun lalu karena sakit. Meski sendiri, ia tak pernah terlihat lusuh atau murung. Sebaliknya, kesehariannya mencerminkan semangat hidup yang luar biasa. Bu Retno percaya bahwa kecantikan sejati adalah gabungan dari disiplin, ketenangan jiwa, dan rasa hormat pada tubuh sendiri. Setiap hari pukul 5 pagi, ia memulai harinya dengan berjalan kaki mengelilingi pekarangan rumahnya yang dipenuhi bunga kamboja dan mawar. Udara pagi yang segar menjadi teman rutinnya, sekaligus meditasi alam yang menenangkan pikirannya. Setelah itu, ia melakukan senam ringan dan yoga di teras belakang, tempat favoritnya yang menghadap ke kebun kecil. Gerakan-gerakan lembut itu menjaga kelenturan tubuhnya, membantu pernapasan, dan menjaga staminanya tetap stabil. Masuk ke dalam rumah, Bu Retno akan menyiapkan air rendaman rempah dan daun sirih, yang ia gunakan untuk membersihkan diri sebelum mandi. Di kamar mandinya, tersimpan rapi botol-botol kecil berisi lulur alami buatan sendiri, dari kopi, beras kencur, hingga kunyit dan madu. Ia melulur tubuhnya 2 kali seminggu untuk menjaga kelembutan kulit. Setelah mandi, ia menyempatkan waktu untuk merawat wajahnya. Bukan dengan produk mahal, tapi dengan campuran bahan alami yang ia percaya sejak muda. Masker bengkoang, air mawar, dan minyak zaitun. Kulit wajahnya tampak bersih, cerah, dan masih kencang, meski usianya tak lagi muda. Sebelum keluar rumah, entah untuk belanja ke pasar atau hanya menyiram tanaman, Bu Retno selalu mengenakan make-up ringan, sedikit bedak tabur, pelembab bibir berwarna lembut, dan sapuan tipis pensil alis. Ia tampil rapi, tidak mencolok, tapi selalu sedap dipandang. Rambutnya yang memutih sebagian disanggul klasik, dihiasi jepit kayu kecil berbentuk kupu-kupu, warisan dari ibunya. Pola makan juga menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ia menghindari makanan berminyak, menggantinya dengan sayur kukus, pepes ikan, dan jus buah segar. Setiap malam, sebelum tidur, ia menyeduh teh herbal sambil menulis di buku hariannya, kebiasaan yang sudah ia lakukan sejak gadis. Meski hidup sendiri, Bu Retno tak pernah benar-benar merasa kosong. Rumahnya ia isi dengan rutinitas yang mencintai hidup. Tapi ada malam-malam ketika ia berdiri lama di jendela kamarnya, memandang ke pekarangan belakang tempat sumur tua berdiri tenang, dan merenung, mungkinkah masih ada cinta yang disimpan oleh waktu? Tak disangka, sumur itu kelak menjadi awal dari sebuah cerita tak biasa. Ketika seorang tukang pompa air muda bernama Arif, mulai rutin datang untuk membersihkan dan memperbaiki pompa rumahnya. Namun, itu kisah lain. Untuk sekarang, kita baru mengenal siapa Bu Retno sebenarnya. Seorang perempuan yang merawat dirinya bukan untuk dunia, melainkan karena ia mencintai dirinya sendiri. Hari itu langit tampak cerah, angin semilir menyapu dedaunan rambat yang menjalar di tembok pagar rumah Bu Retno. Ia baru saja selesai menyiram bunga saat suara mesin motor tua terdengar berhenti di depan rumahnya. Seorang pria muda turun dari motornya, membawa tas perkakas di punggung. Tubuhnya tinggi, kulitnya legam terbakar matahari, dan matanya jernih meski tampak lelah. Namanya Arif, 35 tahun,
tukang servis pompa air yang dikenal ramah dan telaten. Sudah beberapa kali ia datang ke rumah Bu Retno, biasanya atas permintaan langsung. Pompa air di sumur tua belakang rumah memang sudah sering bermasalah. Pipa kadang mampet, atau karet klepnya aus. Tapi ada sesuatu yang membuat Arif tak pernah merasa keberatan jika diminta kembali. Saat Arif mengetuk pagar, Bu Retno menyambutnya seperti biasa, dengan senyum lembut dan sapaan pelan. "Mas Arif ya? Silakan masuk, sumurnya kayaknya mulai seret lagi." Arif mengangguk sopan. "Iya, Bu. Saya cek dulu seperti biasa, mungkin ada kerak yang menumpuk di klepnya." Ia berjalan melewati taman kecil dan menuju sumur di belakang. Sumur itu dikelilingi pagar besi rendah dan tanaman sirih yang tumbuh merambat. Udara di sekitar situ terasa sejuk dan lembab. Sementara Arif membuka penutup sumur dan mulai memeriksa pompa, Bu Retno kembali ke dalam dan membawakan segelas teh panas. Ia meletakkannya di bangku rotan tak jauh dari sumur. "Terima kasih, Bu," kata Arif, menyeka keringat di dahinya. Bu Retno tak langsung masuk. Ia duduk di sisi lain bangku dan mengamati Arif bekerja. Tangannya cekatan, matanya serius memperhatikan bagian demi bagian dari pompa itu. Ada ketenangan dalam gerak-geriknya, sesuatu yang diam-diam membuat Bu Retno menghargainya lebih dari sekadar tukang servis. "Apa kerjaan seperti ini melelahkan?" tanya Bu Retno tiba-tiba. Arif tersenyum kecil, masih fokus pada pipa di tangannya. "Capek sih, Bu. Tapi kalau ketemu orang yang ramah dan tempat yang adem kayak gini, rasanya ya malah tenang." Bu Retno tertawa ringan. Suara tawanya seperti lonceng kecil yang berdenting halus. "Ah, bisa saja kamu ini." Diam sejenak melingkupi mereka. Hanya suara burung dan gesekan alat kerja yang terdengar. Tapi ada keakraban baru yang perlahan tumbuh. Bukan dari kata-kata, tapi dari kehadiran. Hari itu, servis pompa tak berlangsung lama. Tapi sebelum pulang, Arif sempat berdiri menatap sumur sejenak, lalu menoleh ke Bu Retno. "Kalau lain waktu butuh dibersihkan lagi, jangan sungkan ya, Bu." Bu Retno hanya mengangguk pelan, dengan senyum yang tidak sepenuhnya bisa disembunyikan. Ia menyadari, setiap kehadiran Arif membawa rasa baru, seperti angin segar yang menyentuh jiwanya perlahan-lahan. Dan sejak saat itu, kedatangan Arif tak lagi hanya soal sumur dan pompa air. Sesuatu yang lebih dalam mulai muncul, meski tak satu pun dari mereka menyadarinya sepenuhnya. Hari itu hujan turun pelan sejak pagi. Langit kelabu, udara lembab, dan embun menempel di jendela kaca rumah Bu Retno. Ia duduk di ruang tamu, mengenakan sweater tipis berwarna hijau lumut, sambil membaca buku tua yang halaman-halamannya mulai menguning. Di luar, tetesan air mengalir perlahan di sepanjang daun pisang yang tumbuh di sisi rumah. Tepat pukul 10, suara motor Arif terdengar lagi. Kali ini tanpa panggilan resmi, ia hanya mampir karena merasa khawatir setelah hujan deras beberapa hari terakhir. Ia tahu, sumur-sumur tua seperti milik Bu Retno kadang bisa terkontaminasi saat musim hujan. Bu Retno membukakan pintu dengan sedikit heran. "Mas Arif? Tumben saya nggak panggil. Loh?" Arif tersenyum sopan. "Iya, Bu. Hujan kayak gini kadang bikin sumur naik lumpurnya. Saya cuma mau pastikan aja airnya masih jernih." Ada jeda. Lalu senyum Bu Retno mengembang hangat. "Ya sudah, masuk dulu. Sumurnya masih baik, tapi kalau Mas mau periksa, silakan." Arif menuruni langkah ke belakang rumah,
dan Bu Retno menyiapkan teh jahe hangat dan pisang goreng tipis. Sementara Arif memeriksa kedalaman dan kejernihan air, ia melihat wajahnya terpantul samar di permukaan sumur, bersama bayangan seorang perempuan di kejauhan yang sedang membawakan nampan kecil. Mereka duduk di bangku rotan yang sama, seperti biasa. Tapi hari itu, ada lebih banyak waktu, lebih banyak diam, dan perlahan, percakapan pun tumbuh. "Bu," kata Arif tiba-tiba, menatap langit yang masih mendung. "Ibu tinggal sendiri terus, nggak pernah merasa sepi?" Pertanyaan itu membuat Bu Retno terdiam sejenak. Ia menatap cangkir teh yang mengepul di tangannya. "Sepi? Tentu saja. Tapi saya belajar untuk berdamai. Dulu, waktu suami saya baru meninggal, rasanya seperti rumah ini jadi hampa. Tapi lama-lama saya sadar, kesepian itu nggak harus menyakitkan. Kadang, dia cuma ingin didengar." Arif mengangguk pelan. "Saya juga hidup sendiri, Bu. Orang tua sudah nggak ada, belum nikah, jadi ya, kerja dan pulang ke kamar kos. Hari-hari terasa datar." Bu Retno menatapnya. "Kamu masih muda. Hidupmu masih luas. Jangan biarkan jadi sempit hanya karena kamu merasa sendirian." Mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang tak terucap di sana. Saling memahami dari tempat yang berbeda, tapi dengan rasa yang sejenis. Kosong, namun tidak menyerah. Arif tertawa kecil. "Saya heran, Bu. Ibu kok bisa tetap kelihatan tenang, cantik, rapi terus. Nggak pernah kelihatan lelah." Bu Retno tersenyum. Merawat diri itu seperti merawat rumah. Bukan karena ada tamu yang datang, tapi karena kita tinggal di dalamnya setiap hari. Saya ingin tetap merasa nyaman di tubuh saya sendiri, meski hanya saya yang menikmatinya. Kalimat itu membuat Arif terdiam. Bukan karena tidak mengerti, tapi karena ia merasa kagum. Kagum pada kekuatan perempuan ini, yang tidak hanya menjaga taman dan rumah, tapi juga menjaga jiwanya tetap indah. Hari itu, Bu Retno dan Arif bicara lebih banyak dari biasanya. Tentang hidup, tentang kehilangan, tentang cara masing-masing menghadapi waktu. Dan ketika Arif pamit pulang, langit sudah mulai cerah. Hujan reda. Tapi sesuatu baru saja tumbuh. Bukan di taman belakang, tapi di antara dua hati yang lama tak disentuh percakapan hangat. Sejak hujan reda di hari itu, sesuatu berubah. Bukan pada sumur, bukan pada pompa, melainkan pada cara mereka memandang waktu. Sekarang, Arif mulai datang lebih sering ke rumah Bu Retno. Kadang dengan alasan sederhana, mau cek tekanan air, atau pipa sambungan sepertinya perlu diganti. Tapi Bu Retno tahu, dan Arif pun sadar, mereka datang bukan hanya karena air. Pagi itu, matahari bersinar lembut. Bu Retno sedang duduk di beranda, menumbuk lulur dari beras dan kunyit, mengenakan kain batik longgar dan bando kain sederhana yang menahan rambutnya ke belakang. Saat itu, suara motor Arif kembali terdengar. Ia datang lebih awal dari biasanya. "Pagi, Bu," sapa Arif, membawa segulung selang baru di bahu. "Pagi, Mas Arif." "Waduh, hari ini sumur saya kayaknya nggak minta diganti apa-apa." "Loh?" goda Bu Retno sambil tersenyum simpul. Arif tertawa kecil, sedikit gugup. "Hehe, ya, siapa tahu ada yang bisa dibersihkan. Lagian, saya lebih suka bersihin sumur di sini daripada di rumah Pak Lurah. Airnya lebih jernih, dan tempatnya lebih adem." Bu Retno hanya tertawa kecil, lalu mengajaknya ke belakang. Tanpa perlu berkata banyak,
Keduanya sudah terbiasa dengan irama pagi itu. Arif memeriksa pompa dan sumur, sementara Bu Retno duduk di kursi rotan dengan secangkir teh dan majalah lama di tangan. Lama-lama, yang tadinya terasa seperti pekerjaan, berubah menjadi kebiasaan yang dinanti. Arif mulai membantu mengangkat ember siraman, bahkan kadang menyiangi rumput di kebun kecil Bu Retno. Ia tidak pernah diminta, tapi ia senang melakukannya. Dan Bu Retno, ia mulai membuatkan makanan kecil setiap kali Arif datang. Kadang pisang rebus, kadang singkong keju, atau roti panggang dengan selai nanas buatan sendiri. Ia bahkan mulai menyiapkan segelas teh sebelum Arif datang, seolah tubuhnya sudah hafal waktu dan nadanya. Ada siang hari itu, ketika setelah pekerjaan selesai, mereka duduk berdua tanpa kata. Hanya angin yang bergerak perlahan di antara mereka. Sampai Arif berbicara pelan, tanpa menatap langsung. "Bu, saya suka kalau kesini. Rasanya beda. Tenang." Bu Retno menoleh padanya, tersenyum lembut. "Saya juga senang kalau kamu datang. Rumah ini jadi lebih hidup, lebih hangat." Ada jeda, tapi kali ini bukan karena ragu. Jeda itu terasa seperti napas panjang sebelum melangkah ke sesuatu yang baru. Tidak ada janji, tidak ada pernyataan, tapi dalam kata-kata yang sederhana itu, ada rasa yang mulai berani tumbuh. Dan sejak hari itu, pertemuan mereka bukan lagi kebetulan atau pekerjaan, tapi pilihan yang terus diambil berulang-ulang. Pagi hari di desa selalu berjalan lambat. Suara ayam, gemericik air di pancuran, dan aroma tanah basah dari sisa hujan semalam. Namun, hari itu, Bu Retno menyadari sesuatu yang berbeda. Saat ia menyapu halaman depan, dua tetangganya, Bu Surti dan Bu Yayah, lewat sambil membawa kantong sayur. Mereka menyapa, seperti biasa, tapi ada tatapan cepat yang saling bertukar, lalu bisik-bisik kecil yang terdengar samar sebelum langkah mereka menjauh. Bu Retno menghela napas pelan. Ia bukan orang yang cepat menyimpulkan, tapi nalurinya tajam. Ia tahu betul bahasa tubuh perempuan desa, dan bahasa diam kadang jauh lebih nyaring dari kata-kata. Beberapa hari terakhir, Arif memang lebih sering datang. Terkadang bahkan tanpa membawa alat kerja. Mereka duduk di beranda lebih lama dari biasanya, berbicara lebih pelan, dan tertawa lebih ringan. Barangkali itu yang dilihat orang. Dan tentu saja, perbedaan usia mereka tak bisa disembunyikan. Bu Retno, dengan segala ketenangannya, sadar bahwa omongan warga pasti akan datang cepat atau lambat. Sore harinya, saat Arif kembali datang membawa semangka dan 2 bungkus tahu isi dari warung depan, Bu Retno menyambutnya dengan senyum hangat tapi mata yang sedikit murung. "Mau duduk di belakang atau di sini aja, Mas?" tanyanya, sambil mengelap meja kayu panjang di teras depan. "Di mana aja enak, Bu. Asal sama Ibu," jawab Arif tanpa berpikir panjang. Kalimat itu membuat jantung Bu Retno berdebar ringan. Bukan karena gombalan, tapi karena ia tahu Arif tidak sedang bercanda. Setelah mereka duduk dan berbagi potongan semangka, Bu Retno membuka suara. "Mas Arif, kamu sadar nggak? Sekarang orang-orang mulai bertanya." Arif mengangguk pelan. "Saya dengar-dengar juga sih, Bu. Tapi, kenapa harus peduli?" Bu Retno terdiam sesaat. Matanya menerawang ke pohon belimbing di ujung halaman. "Bukan soal peduli atau enggak. Saya hanya takut kamu jadi susah karena saya. Usia kita jauh. Dunia kita beda. Saya ini, janda 60 tahun, Mas. Kamu masih muda." Arif menghela napas, lalu menatapnya dengan tenang. "Bu Retno, saya memang lebih muda, tapi saya bukan anak-anak.
Saya tahu apa yang saya rasakan. Saya datang ke sini bukan karena sumur itu, tapi karena saya merasa tenang di dekat ibu. Dan itu nggak pernah saya temukan dimanapun. Kata-kata itu menusuk pelan ke dalam hati Bu Retno, bukan karena ia ragu pada Arif, tapi karena ia ragu pada dirinya sendiri. Ragu apakah ia masih pantas menerima cinta. Ragu apakah dunia akan memberi mereka ruang untuk sekadar merasa bahagia. Matahari sore mulai tenggelam. Cahaya jingga menyelinap masuk ke sela-sela dedaunan. Kadang saya lupa bagaimana rasanya dicintai, bisik Bu Retno akhirnya. Arif tersenyum kecil. Kalau ibu mau, saya bisa ingatkan pelan-pelan. Hari itu, mereka tak lagi bicara tentang sumur, tentang pompa, atau tentang pekerjaan. Mereka berbicara tentang rasa, yang perlahan menuntut keberanian untuk tumbuh, meski banyak mata mulai memandang aneh. Karena cinta, kadang tak datang di waktu yang kita harapkan. Tapi ketika ia datang, mungkin yang perlu kita lakukan hanyalah berani menerimanya. Sejak percakapan sore itu, suasana di rumah Bu Retno berubah. Bukan karena menjadi canggung, tapi karena ada kehangatan baru yang belum sepenuhnya bisa diterima, namun juga tak bisa diabaikan. Seperti bunga yang enggan mekar terlalu cepat, namun tak bisa menolak cahaya matahari yang terus menyentuhnya. Bu Retno mulai gelisah. Setiap kali Arif datang, ia merasa senang. Namun setelahnya, perasaan bersalah dan ragu menumpuk dalam diam. Ia duduk lama di depan cermin tua di kamarnya, menatap wajahnya sendiri yang telah melewati 6 dekade waktu. Kulitnya tak semulus dulu, rambutnya mulai banyak yang beruban, dan tangan-tangannya menyimpan jejak tahun-tahun panjang mengurus rumah, merawat suami hingga akhir hayat. Ia tak pernah menyangka akan mengalami ini. Dicintai lagi, di usia ketika ia pikir dirinya sudah selesai dengan urusan perasaan. Di sisi lain, Arif tak pernah berubah. Ia tetap datang seperti biasa, bahkan mulai membantu lebih banyak, memperbaiki pagar yang mulai keropos, mengganti lampu dapur yang padam, dan bahkan mengecat ulang pot-pot bunga Bu Retno. Bagi Arif, berada di rumah itu adalah jeda dari dunia yang melelahkan, dan berada dekat Bu Retno membuat hidupnya terasa utuh. Namun, satu hari, sesuatu memicu luka lama dalam hati Bu Retno. Pagi itu, saat ia pergi ke pasar, ia bertemu Bulani, teman lamanya yang juga janda, namun jauh lebih ekspresif dan suka berbicara blak-blakan. "Retno, aku dengar Arif si tukang pompa itu sering main ke rumahmu." "Ya?" tanyanya sambil menyusun daun pisang ke keranjang. Bu Retno hanya tersenyum singkat. "Iya, dia sering bantuin sumur belakang." "Kenapa, Lan?" Bulani menyipitkan mata. "Kamu gak takut orang mikir yang aneh-aneh? Maksudku, kamu udah bukan gadis muda lagi, Noh. Nanti orang-orang pikir kamu kehausan perhatian." Kalimat itu menancap. Meski Bu Retno tidak menanggapinya langsung, hati kecilnya terguncang. Sepulang dari pasar, ia duduk diam di ruang tamu. Kata-kata Bulani bergema dalam pikirannya, memanggil kembali rasa takut yang telah lama ia kubur. Takut dipandang lemah, takut menjadi bahan omongan, dan takut memberi harapan yang bisa melukai. Malamnya, saat Arif datang dan seperti biasa mulai berbicara hangat, Bu Retno memotongnya. "Mas Arif," katanya pelan, "mungkin kamu harus mulai kurangi datang ke sini." Arif terdiam. "Kenapa, Bu?" "Bukan karena saya nggak suka, tapi karena saya takut. Takut kamu terseret hal yang bukan tanggung jawabmu. Takut kamu jadi bahan omongan orang. Saya sudah cukup hidup dalam pandangan orang. Saya nggak mau kamu mengalaminya juga." Arif menarik napas, menatap Bu Retno lama. Lalu, dengan suara tenang tapi tegas, ia menjawab, "Saya nggak datang ke sini karena disuruh orang.
Saya datang karena saya ingin. Dan saya nggak peduli mereka mau ngomong apa. Yang saya tahu, saya sayang sama ibu. Dan saya siap berdiri di depan, kalau ibu dihujat dari belakang. Ucapan itu membuat mata Bu Retno berkaca-kaca. Hatinya bergetar hebat. Karena untuk pertama kalinya sejak ditinggal suami, ada seseorang yang ingin melindunginya. Bukan karena kasihan, bukan karena tanggung jawab, tapi karena cinta yang tulus. Namun, keputusan belum bisa diambil semudah itu. Cinta yang datang di usia senja selalu membawa beban lebih berat. Bukan hanya soal perasaan, tapi soal keberanian untuk melangkah melawan ketakutan yang menua bersama waktu. Beberapa hari berlalu sejak percakapan terakhir itu. Sejak Bu Retno berkata dengan lembut namun tegas, bahwa Arif sebaiknya mulai menjaga jarak. Dan benar saja, pagi-pagi yang biasanya diwarnai deru motor Arif, kini sunyi. Tak ada langkah kaki menuju sumur, tak ada suara ketukan pintu yang ringan, tak ada tawa ringan di bawah pohon belimbing. Bu Retno kembali pada rutinitas lamanya. Menyapu halaman sendirian. Menyeduh teh hanya untuk satu cangkir. Meletakkan 2 potong roti di piring, lalu mengambil satu dan membiarkan yang satu lagi tetap utuh. Tanpa sadar, berharap Arif akan datang seperti biasa. Tapi Arif tidak datang. Ia memang mendengar permintaan Bu Retno, dan untuk pertama kalinya, ia menaatinya, bukan karena setuju, tapi karena ia tahu. Kadang, orang yang kita cintai butuh ruang, bukan penjelasan. Namun, jauh di dalam, Bu Retno merasa semakin kosong. Ia mencoba membenarkan keputusannya, berkata pada dirinya sendiri bahwa ini adalah cara terbaik. Bahwa ia sudah terlalu tua untuk urusan cinta. Bahwa dunia tidak akan mengerti. Bahwa Arif berhak hidup tenang tanpa terbebani oleh wanita sepertinya. Tapi, hati tak bisa dibohongi. Ia mulai menunggu suara motor itu. Menanti langkah kaki itu. Bahkan ketika malam datang, ia duduk lebih lama di teras, hanya agar bisa merasakan kembali kehadiran yang sempat membuatnya hidup. Sampai suatu sore, saat ia menyiram tanaman, Pak Hadi, tetua RT, datang berkunjung. Lelaki sepuh yang bijak dan tahu banyak hal tentang warganya, duduk di kursi bambu dengan mata yang tajam namun hangat. Bu Retno, katanya pelan. Saya cuma mau bilang orang akan selalu bicara, entah kamu bahagia atau tidak. Jadi jangan biarkan suara mereka menentukan jalanmu. Bu Retno menatap Pak Hadi dengan bingung. Pak, maksudnya? Pak Hadi tersenyum. Saya lihat Arif itu anak baik. Dan saya lihat juga, sejak dia sering datang, rumah ini lebih cerah. Wajahmu lebih tenang. Kau berhak bahagia, Retno. Meskipun usia kita bertambah, hak untuk dicintai tidak pernah kadaluarsa. Kata-kata itu menghantam tembok batin Bu Retno, yang selama ini ia bangun sendiri. Malamnya, ia duduk sendiri di kamarnya. Di hadapannya, cermin besar tempat ia biasa bercermin sebelum tidur. Ia memandangi wajah tuanya, rambut yang mulai memutih, dan garis-garis waktu yang tak bisa disembunyikan lagi. Lalu, ia berkata pelan pada bayangannya sendiri. Retno, apa kamu benar-benar ingin sendiri? Atau kamu cuma takut dicintai lagi? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena kesedihan, tapi karena ia menyadari sesuatu. Bahwa menolak cinta bukanlah bentuk kekuatan, kadang itu adalah bentuk lain dari rasa takut. Pagi itu berbeda. Langit tampak lebih cerah, angin lebih sejuk, dan di wajah Bu Retno, yang selama beberapa minggu terakhir terlihat redup, ada secercah cahaya baru. Ia berdiri di depan cermin,
mengenakan blus hijau toska yang lama tak ia pakai. Rambutnya disisir rapi dan diikat sanggul kecil, sederhana tapi anggun. Sedikit bedak tipis di pipi, dan sapuan lipstik warna mawar tua, bukan untuk tampil muda, tapi untuk menghargai dirinya sendiri. Setelah menatap dirinya beberapa detik dan menarik napas panjang, ia mengambil tas kecilnya dan melangkah keluar rumah. Langkahnya tak tergesa, tapi pasti. Hatinya bergetar, tapi ada semangat yang tak bisa ia tahan lagi. Hari ini, ia ingin bicara jujur dari hati. Di bengkel pompa kecil milik Arif, deru mesin terdengar tak henti. Arif sedang meneliti pipa PVC yang hendak ia sambung, saat suara langkah pelan menghentikan gerakannya. Ia menoleh, dan di sana, berdiri Bu Retno, dengan senyum canggung namun hangat. Arif sempat terdiam, nyaris tak percaya. Bu Retno? Bu Retno menunduk sedikit, lalu berkata dengan lembut, "Saya kesini bukan karena sumur rusak, Mas. Tapi karena saya yang rusak. Karena saya yang takut." Arif meninggalkan pekerjaannya, mendekat, mencoba memahami maksudnya. "Saya pikir kalau saya menolak kamu, saya akan baik-baik saja. Tapi ternyata, rumah ini saya jadi kosong. Sejak kamu pergi, rasanya seperti saya kembali ke tahun-tahun sunyi sebelum kamu datang." Lanjutnya, dengan mata yang mulai berkaca. "Mas Arif," katanya mantap, "saya tidak bisa janjikan apa-apa. Usia saya, dunia saya, semuanya mungkin terasa jauh buat kamu. Tapi kalau kamu masih mau datang, saya tidak akan tutup pintu lagi." Arif terdiam, menatap wanita di hadapannya, sosok yang jauh lebih dewasa darinya, dengan luka yang dalam, tapi juga hati yang besar. Perlahan, senyumnya tumbuh. "Saya nggak butuh janji, Bu. Saya cuma butuh tempat di hati Ibu. Sekecil apapun itu, saya akan rawat." Dan di saat itu, tanpa perlu pelukan atau sentuhan, mereka tahu, yang selama ini terasa rumit, ternyata hanya butuh satu hal, kejujuran. Hari itu, Bu Retno pulang dengan hati yang ringan. Dan malamnya, ketika ia duduk di beranda, secangkir teh ia siapkan bukan hanya untuk dirinya. Kali ini, 2 cangkir kembali tersaji di atas meja kecil. Dan tidak lama kemudian, deru motor yang sangat ia rindukan akhirnya kembali terdengar. Musim berganti. Hujan mulai jarang turun, dan dedaunan yang dulunya lebat kini menguning perlahan. Desa kembali pada ritme lamanya, tenang, nyaris tanpa kejutan. Tapi di rumah kecil ujung jalan itu, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak terlihat mata, namun terasa oleh siapapun yang lewat. Rumah Bu Retno kini lebih hidup. Pot-pot bunga yang dulu hanya berisi lidah mertua dan sirih gading kini dipenuhi warna. Mawar merah, lili putih, bahkan beberapa anggrek yang sedang berbunga. Teras depan lebih sering ditempati 2 kursi, bukan 1. Dan sore hari, deru motor Arif sudah menjadi hal biasa. Warga tak lagi bisik-bisik. Sebagian bahkan mulai menyapa ramah saat Arif datang membawa kantong belanja atau sekadar memanggil tukang bakso keliling untuk berdua. Hubungan mereka tidak meledak-ledak. Tak ada pengumuman besar. Tak ada pesta. Tapi semua tahu dan semua mulai menerima. Karena waktu menunjukkan bahwa ini bukan kisah sesaat. Arif tetap datang. Bu Retno tetap tertawa. Dan sumur itu tetap bersih dan terawat. Kadang mereka duduk diam sambil mendengarkan suara jangkrik. Kadang membaca koran tua sambil menyesap teh. Kadang hanya berbagi cerita masa lalu. Tentang mantan suami, masa muda, kampung halaman Arif yang jauh di pelosok, atau keinginan mereka kelak membeli rumah mungil di pinggir sawah. "Mas," kata Bu Retno suatu malam, "kamu nggak pernah nanya soal masa lalu saya, ya?" Arif tersenyum.
Saya nggak perlu tahu semua. Yang penting sekarang saya tahu, saya ada di masa depan ibu. Ucapan itu membuat Bu Retno diam lama. Matanya berkaca, tapi ia tak menangis. Ia hanya menggenggam tangan Arif perlahan. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa pantas dicintai. Beberapa minggu kemudian, desa kembali dibuat berbisik. Tapi kali ini bukan karena gosip. Pada satu pagi minggu yang tenang, Bu Retno dan Arif tampak mengenakan pakaian sederhana, namun rapi. Mereka datang ke balai desa, membawa map coklat dan senyum yang tak bisa disembunyikan. Tak ada pesta, tak ada undangan, hanya secarik berkas dan 2 tanda tangan. Dan sore harinya, di bawah pohon belimbing yang dulu jadi saksi canggungnya perkenalan mereka, Bu Retno menatap Arif dan berbisik. Sumur ini sudah banyak menampung air, Mas. Tapi kamu yang mengisinya. Arif menjawab pelan, dan ibu yang menyelamatkan saya dari tenggelam.